Katanya negeri ini berjuluk negara agraris. Katanya juga negeri ini swasembada pangan. Julukan di masa lalu tapi ironi di masa kini. Terlebih lagi, akses warga untuk mendapat kebutuhan pokok sekarang itu bagai terpenjara. Tak merdeka secara harga, tak merdeka secara akses. Beras kemasan jadi langka. Kalaupun ada, harganya mencekik. Kadang-kadang saya berpikir, ada apa ya? Kok mau makan aja susah? Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram, sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo,
per bulan, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Ada yang was-was dengan naiknya harga beras, nanti kalau makan di luar harganya jadi naik. Atau harganya sih nggak naik, tapi nasinya nasi kemarin alias kualitasnya jadi berkurang. Kenaikan harga beras ini tentu berdampak di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk emak-emak dan juga untuk kita yang seringkali makan di luar karena nggak punya waktu untuk masak. Dan beberapa hari yang lalu, saya sengaja datang ke sebuah restoran yang nggak jauh dari kantor saya. Sekalian mau lihat apakah ada keluhan baik dari penjual maupun pembeli. Halo semuanya, Anggi Pasaribu di sini dan Anda kembali menyaksikan Inside Story with Anggi. Seperti biasa, gak afdol rasanya kalau yang namanya Anggi itu nggak turun ke lapangan. Dan sekarang ini, yes, di belakang saya rumah makan sejuta umat, kesukaan kita semua. Kenapa saya kesini? Karena lagi rame. Seminggu bahkan mungkin 2 minggu terakhir ini karena naiknya harga beras. Khususnya para emak-emak nih ya, yang biasanya ngurus dapur gitu kan. Pasti berhitung nih pengeluarannya, pendapatannya untuk ngasih makan suami, anak. Belum kebutuhan belanja yang lainnya gitu kan. Dan kenapa saya memilih datang ke tempat makan ini? Karena ada informasi yang saya dapat bahwa katanya itu harga tuh naik sekarang kalau mau makan di warung, mau makan di restoran. Terus ada juga yang bilang kalau harganya sih nggak naik mbak, tapi porsinya tuh jadi lebih kecil gitu. Apa mungkin karena saya yang selama ini nggak terlalu merhatiin ya? Jadi sekarang saya bener-bener mau merhatiin. Saya mau makan, kebetulan memang belum makan siang ya Bapak Ibu sekalian. Mau makan ke dalam, sama tim saya kita makan sama-sama. Sekalian kita lihat pertama, harganya naik atau enggak. Terus kedua, porsinya masih sama atau enggak. Yang ketiga, nasinya tetap lembut atau jangan-jangan nasi kemarin gitu kan. Kita coba aja yuk. Jadi sekarang itu lagi di rumah makan Padang. Ini rumah makan sejuta umat alias kesukaan kita semua. Karena akhir-akhir ini teman-teman pada berisik, nggak berisik sih, pada teriak. Katanya tuh harga beras naik. Mau makan di luar tuh sekarang jadi mahal gitu. Ada yang memang makanannya, maksudnya harga makanannya tuh naik. Nah kan benar, yang kena imbas itu segala lini, apalagi untuk mereka yang punya usaha rumah makan. Meskipun harga beras naik, tapi nyatanya para pemilik usaha makanan nggak terlalu merasa dibebankan. Meskipun harga kebutuhan pokok meroket, bagaimana dengan jualan? Apakah harus menaikkan harga? Tapi nyatanya tidak tuh. Kalau menurut si pemilik rumah makan, daripada pelanggan lari, lebih baik harganya distabilkan. Kalau menaikkan harga makanan, yang ada malah rugi. Jadi rela aja untung kecil asal pelanggan gak kabur. Sungguh perjuangan kehidupan. Usai pemilu harga beras premium menembus angka Rp18.000 per kilogram. Di sejumlah wilayah harganya juga bervariasi. Tapi jelas sudah naik dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dari sejumlah inspeksi yang pemerintah sudah lakukan terkuak fakta bahwa tidak cuma naik. Sejumlah beras kemasan pun susah untuk didapat. Pak, sorry pakai tadi. Pak Misno, tapi sebelum saya makan saya tanya-tanya dulu ya Pak. Pak ini nggak bisa digeser ya Pak? Pak mau udah nempel. Pak Misno tahu kan orang sekarang lagi banyak teriak karena harga beras naik. Bener ya Pak ya? Bener ya. Jadi karena saking tingginya harga. Iya. Nah Pak Misno kan setiap hari nih jualan makanan nasi dengan lauk pauknya gitu ya. Ada kendala nggak Pak? Ya kendalanya cuman ya
Paling ya konsumen yang pada ini nanya-nanya, Tapi semua sama aja Pak? ya tetap kita harga masalah tetap biasa. Saya sama aja kok kalau misalnya kita Pak ya Wisnu porsinya sih. tahan aja gitu. Oh, kalau Pak Wisnu sih aku lihat karena saya sering makan di sini, teman-teman, nggak ada yang berubah secara porsi apa ya. Terus Biasa lah. nasinya juga masih sama, nggak keras. Dan ini nggak di-endorse ya, ini beneran nih. Aku kan biasa makan porsinya setengah, dan ini porsi setengahnya memang masih banyak banget. Jadi sebetulnya kalau dari Pak Wisnu itu harga dinaikin nggak? Enggak, bertahan terus. Berarti keuntungannya berkecil dong? Ya itu dia yang bikin keuntungan berkurang ya itu karena harga pokok tuh makin Makin naik terus. Cuma dapat ini nggak? Dapat subsidi gitu? Atau bisa Nggak ada dapat subsidi. bantuan kupon apa? Nggak gitu? ada. Nggak ada ya? Ya, Berarti kalau gitu masyarakat aman-aman aja di sini? aman sih biasa. Oh, di sini aman ya? Ya konsumennya alhamdulillah bertambah banyak. Kenapa nggak dinaikin aja Pak harga jual? Kalau dinaikin ntar konsumen jadi nyari yang lain. Oh, kalau misalnya porsi dikurangin dikit? Ya kadang-kadang ada aja sih yang kurang dikit. Oh, itu permintaannya dari mereka? Permintaannya aja. Hanya karena nggak mau makan banyak aja? Kalau ini nasihat sendiri sih nggak dikurangin nggak. Oh. Terus nggak apa-apa tuh Pak? Kan harus gaji orang, bayar listrik. Kalau makin banyak konsumen kan, konsumen kalau dikit-dikit kan konsumennya banyak kan. Gitu. Oh, ini ilmu ekonomi nih. Profitnya kecil tapi mainnya quantity. Siap-siap. Makasih ya Pak, makan Oke, dulu iya, ya Pak. sama-sama. Makan yuk. Mbak. Siapa? Oh, Mbak Fania. Mbak Fania kerja di sekitar sini. Iya. Mbak Fania kenalin, saya Anggi Pasaribu. Saya dari iNews Media Group. Saya lagi mau makan kebetulan di sini karena ngeliat Mbak tadi lagi ngantri. Sekalian nanya boleh ya Mbak? Mbak Fania tahu kan kalau harga beras tuh katanya naik. Iya, Kak. Terus gimana tuh Mbak kalau kamu? Udah berkeluarga belum by the way? Belum, Kak. Belum, masih kerja Masih single. kerja. Nah itu kan biasanya makan mungkin sekali makan 15.000 gitu, terus sekarang jadi Iya, lagi naik gitu. Nah itu gimana Mbak? berat sih, Kak. Berat ya? Biasanya juga 20 ribuan gitu. Sekarang jadi naik lumayan. Kalau biasanya makan itu bikin sendiri atau emang beli di luar? Kadang beli, kadang bikin. Kadang beli, kadang bikin. Ngaruh nggak? Apa kalau bapaknya sama-sama aja sih Mbak, harga berasnya bisa-biasa aja atau memang setiap beli makan di luar mulai terasa gitu? Apakah harganya naik atau ternyata Mungkin. porsinya dikurangin? Kadang sih ya kalau harganya naik lumayan Oh udah ngaruh. mulai. Jauh banget Pak? Enggak sih, paling cuma 2.000. Oh cuma 2.000, oke. Tanggapannya dong Mbak dengan harga beras naik, menurut Bapaknya gimana? Eh, Sebagai seorang yang sering makan di luar, Nggak ada sih, Kak, nggak apa-apa. Kalau masih 2.000 aman ya? aman. Oh masih aman, oke. Makasih Bapaknya, selamat makan. Iya. Mbak Fania boleh permisi mau nanya Mbaknya. Mbak, maaf ganggu. Saya Anggi Pasaribu dari iNews Media Group. Mbak namanya siapa Mbak? Cantik amat. Minder loh aku. Mbak namanya siapa? Healthy. Happy. Healthy. Healthy. Iya. Mbak katanya diminta buka masker cantik-cantik biar kelihatan wajahnya, boleh nggak? Seneng langsung kameramen saya semuanya itu kan. Dari tadi udah yang itu kayak gitu. Mbak tahu nggak kan kalau harga beras lagi naik? Enggak tahu. Oh nggak tahu banyak. Saya suka yang seperti ini pemirsa. Nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting makan aja. Tapi gini Mbak, selama ini makan itu sendiri bikin apa emang kebanyakan makan di luar? Kadang makan di luar, kadang bikin sendiri, macam-macam aja, beda-beda. Terus selama seminggu terakhir ini sempat merasa ada harga bahan pokok atau mungkin sekali beli makanan kok tiba-tiba harganya jadi naik ya, biasanya nggak segitu ada nggak? Atau sama Mungkin aja? paling dikasih tahu sama orang rumah ya, kalau misalkan harga beras naik, ini naik, kayak gitu-gitu. Tapi kalau Mbak Jess sendiri udah ngerasain belum? Udah merasa beban gitu nggak? Ya ada. Oh udah? Iya. Contohnya gimana Mbak? Ya karena kan sama ibu kan, kalau ngasih sama ibu itu, ya berarti harus ngasih lebih kalau udah naik harga pokoknya kayak gitu. Oh, untuk belanja Ya, bulanan. ya betul, ya. Kalau yang ini lain teman-teman. Kalau ini bukan karena makan di luar rasa beratnya. Berarti dapurnya Berarti harus kan dilebihkan. tapi kan tanggung jawab kan. Betul. Ya. Berarti memang merasa ya bahwa memang ada kenaikan ini. Iya. Oke. Cuma sejauh ini masih aman atau ada tanggapan apa gitu? Masih aman selagi rezekinya ada. Enggak. Kenapa saya mengincar perempuan? Karena biasanya perempuan yang ngatur rumah kan. Betul. Ngatur Ya, dapur. ya, ya betul. Tapi kalau selama ini ada beli makan di luar,
memang udah sempat ngerasain harga jualnya itu jadi lebih tinggi, atau mungkin ini tadinya porsinya segini nih Mbak, tapi ternyata dikecilin, atau gimana Mbak? Yang pengalamannya seminggu 2 minggu terakhir? Mungkin dari harga, kalau porsi tetap, tapi kalau harga mungkin agak di up ya. Berarti secara kualitas dan Iya, iya. Thank you Mbak, selamat makan. Oke, iya, terima kasih. Kalau dari 2 tamu, dan tadi juga sebelum di-record juga sempat ngobrol-ngobrol, nggak terlalu beban gitu selama 1-2 minggu ini dengan kenaikan harga beras. Buktinya tadi kan kita udah dengar ya, kenaikannya cuma 2.000 sih Mbak gitu, atau enggak ya masih sama-sama aja, rezekinya masih ada. Tapi mungkin kalau yang saya bisa sampaikan adalah karena mereka yang datang ke sini secara perekonomian bisa dibilang lebih mapan. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di pasar? Apa yang mereka lakukan sampai segitu relanya harus ngantri demi dapat harga beras yang lebih murah gitu. Udah tahu repot ya. Ya nanya harga kan saya lagi repot. Dan itu kalau saya mau beli gimana? Ini bawa dompet gitu. Saya lagi repot ya. Aku lagi nyari barang repot ya. Oh lagi nyari.